Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Prandika. Saya dari kelas A1, NIM 42. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari tugas komunikasi arsitektur, yang mana kita ditugaskan untuk membuat identitas, biografi, serta karya-karya salah satu pemenang The Pritzker Architecture Prize. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan nama yaitu Richard Rogers. Baik, saya akan mulai share screen. Ini merupakan identitas atau biografi dari Richard Rogers. Richard Rogers lahir di Florence, tepatnya di Tauncy, pada tahun 1933, yang berasal dari keluarga Anglo Itali. Ayahnya William Now Rogers yang lahir pada tahun 1906, yang wafat pada tahun 1993. Adalah sepupu arsitek Itali Ernest Nathan Rogers. Mereka sekeluarga setelah pindah ke Inggris, Richard Rogers melanjutkan sekolah di St. John's School, tepatnya di Leatherhead. Setelah meninggalkan St. John's School, Richard Rogers mengikuti kursus dasar di Epsom School of Art, yang sekarang merupakan Universitas Seni Kreatif. Sebelum masuk layanan nasional pada tahun 1951 dan 1953, ia kemudian menghadiri sekolah arsitektur Asosiasi Arsitektur di London, di mana ia memperoleh gelar diploma di Asosiasi Arsitektur tersebut pada tahun 1954 hingga 1959. Kemudian lulus dengan gelar Master of Arts dari Sekolah Arsitektur Yale pada tahun 1962. Kemudian Richard Rogers dinobatkan sebagai pemenang dari The Pritzker Architecture Prize pada tahun 2007. Baik, kita lanjut. Kita kali ini membahas tentang body of work atau karya arsitektur atau pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Richard Rogers. Pada tahun 1967, Richard Rogers telah mengerjakan yaitu bangunan Reliance Controls di Sweden, tepatnya di UK. Ini merupakan pabrik kecil yang mana di dalamnya berisikan kantor. Jadi pada bangunan ini memiliki dua fungsi, yaitu pabrik dan kantor. Pada tahun 1969, Richard Rogers telah menyelesaikan membangun yaitu Wimbledon House yang berada di London, tepatnya di UK. Nah, Wimbledon House ini merupakan rumah yang dikerjakan oleh Richard Rogers sendiri dengan istrinya, yang mana merupakan tribut untuk orang tua Richard Rogers tersebut. Kemudian pada tahun 1977, ini adalah bangunan yang sangat terkenal dari karya beliau, dari karya Richard Rogers sendiri, yaitu bangunan Center Pompidou yang berada di Paris, tepatnya di Prancis. Yang menjadi bangunan ini sangat unik dan terkenal adalah dikarenakan dengan fasadnya yang menggunakan utilitas serta struktur bangunan tersebut. Jadi struktur dari bangunan ini adalah berada di luar. Kemudian pada tahun 1982, Richard Rogers telah mengerjakan Inmost Microscope Shaper Factory. Ini merupakan bangunan pabrik mikroskoper yang bertujuan untuk meningkatkan perusahaan semikonduktor dan mikrochip di Inggris. Kemudian pada tahun 1986, Richard Rogers telah menyelesaikan Relate Building di London, tepatnya di UK. Ini juga merupakan salah satu bangunan yang terkenal dari karya beliau. Kemudian pada tahun 1999, Richard Rogers telah menyelesaikan bangunan Millennium Dome. Bangunan ini merupakan tribut untuk
eee, mengenangnya, peralihan masa-masa milenium, peralihan pada peralihan tahun 1999 menuju tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2005, Richard Eliezer telah menyelesaikan Barajas Airport, dan 2000 dan tahun 2005 juga, Richard Eliezer telah menyelesaikan bangunan Heathrow Terminal 5 di London, tepatnya di UK. Kemudian dari konsep Richard Rogers sangat menyukai atau sering menggunakan konsep arsitektur berteknologi tinggi. Nah, sehingga konsep ini merupakan ciri khas dari Richard Rogers, konsep arsitektur Richard Rogers tersendiri. Di samping beliau menggunakan konsep ini, beliau juga sangat memperhatikan fleksibilitas dalam ruangan, yang mana agar ruangan tersebut tidak hanya memiliki satu fungsi, tapi memiliki lebih dari satu fungsi, dan juga agar mudah untuk direnovasi atau ditata ulang ruangan tersebut. Demikian dari konsep yang sering beliau gunakan. Nah, ini adalah pembahasan mengenai bangunan Centre Pompidou di Paris. Bangunan ini merupakan wadah seni yang sangat fleksibel. Nah, bangunan ini diselesaikan pada tahun 1977. Selain pameran seni, bangunan ini juga berfungsi sebagai perpustakaan serta tempat sebagai untuk meneliti musik atau budaya-budaya lainnya yang berada di Paris. Bangunan ini adalah contoh bangunan luar dalam, dikarenakan bangunan ini memiliki 6 lantai dan tidak memiliki sekat antara lantainya, yang mana langsung dihubungkan menggunakan kolom struktur serta dibantu dengan gerberit. Jadi yang menjadi unik dari bangunan ini adalah penggunaan gerberit. Gerberit ini merupakan gerberit merupakan struktur memiliki komponen struktur yang memiliki skala yang jarang terlihat. Salah satu elemennya itu adalah gerberit yang 10 ton ini. Gerberit ini diposisikan di kedua sisi bangunan. Gerberit ini menghubungkan rangka besar yang menopang lantai ke kolom untuk menciptakan bentang internal yang besar. Jadi ini adalah gambar gerberit tersebut. Jadi gerberit ini adalah yang menopang lantai antara kolom dan lantai. Oke, ini juga dapat dilihat gambar interior dari bangunan Pompidou Center ini. Ini juga, jadi yang menjadi fasad dari bangunan ini juga salah satunya elevator yang membentang dari bawah ke atas yang menghubungkan dari lantai 1 sampai lantai 6 ini adalah elevator ini. Jadi dapat lihat bangunan ini sangat keren menurut saya. Dikarenakan beliau dapat mematahkan pakem-pakem yang seharusnya utilitas atau struktur itu seharusnya berada di dalam bangunan tersebut, jadi tidak terekspos. Tetapi beliau dapat merubah struktur tersebut dan serta utilitas semuanya diekspos oleh beliau sehingga menciptakan suatu kesan keindahan yang sangat murni. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga materinya tersampaikan dengan jelas oleh saya. Sekali lagi terima kasih. Saya Gusti Rahmadi Pandika, mengaturkan Om Santi Santi.